Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Pasya Tisnawan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu satuan acara pembelajaran atau SAP, di mana yaitu di sini sebagai salah satu tugas dari teknologi pendidikan kesehatan masyarakat. Di mana di sini saya akan membawakan tema yaitu tentang stunting. Nah, di sini saya akan menyampaikan satuan acara pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu tentang temanya stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai intelligence quotient atau IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal. Menurut Kemenkes RI tahun 2018, stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah 5 tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga awal bayi lahir. Stunting terdiri akan mulai nampak ketika bayi berusia 2 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yang itu tujuan pembelajaran umum atau TPU. Setelah mendapatkan dan mengikuti materi, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai pengertian stunting dengan benar. Peserta dapatnya menyebutkan 3 penyebab stunting. Terus selanjutnya peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip pencegahan stunting pada balita. Yang selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Di poin pertama yaitu pembelajar dapat menjelaskan pengertian stunting pada balita. Yang kedua, pembelajar dapat mengategorikan penyebab terjadi stunting pada balita. Serta yang ketiga, pembelajar dapat mengasosiasikan cara pencegahan stunting. Nah, dalam pokok bahasan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tentang pengertian stunting. Yang kedua tentang penyebab stunting. Dan poin yang ketiga yaitu tentang pencegahan stunting. Selanjutnya yaitu dalam sub pokok bahasan. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu pengertian masalah dan tujuan. Yang kedua, mekanisme penyebab terjadinya stunting. Serta yang ketiga, cara-cara pencegahan stunting. Selanjutnya di poin yang keempat atau poin D, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ini kan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu dalam pendahuluan nih, tahap pendahuluan itu ada beberapa lagi kegiatan fasilitator. Yang pertama sebagai fasilitator itu, yang pertama ada poin pertama yaitu persiapkan peralatan. Yang kedua, bina suasana kelas. Yang ketiga, menyapa peserta. Yang keempat, memperkenalkan diri. Yang kelima, menggali pendapat pembelajar. Dan yang keenam, penyiapan tujuan belajar. Serta kegiatan yang dilakukan oleh peserta yaitu yang satu pertama, persiapkan diri. Kedua, mengemukakan pendapat atas pertanyaan. Yang ketiga, mendengar dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh fasilitator serta mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum jelas. Serta dalam kegiatan ini metode pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan ceramah diskusi. Terus dibantu dengan alat bantu seperti LCD proyektor, pulpen, kertas, stick, notes, laptop, dan lain-lain. Nah, estimasi waktu untuk pendahuluan ini sekitar 5 menit. Selanjutnya yaitu tahap kegiatan yang selanjutnya yaitu kedua, penyajian. Nah, dalam penyajian ini juga ada 3 poin dalam kegiatan fasilitator. Yang pertama, menyampaikan materi pokok bahasan dan subpokok bahasan 1 sampai dengan 3. Adapun masing-masing yang dibahas yaitu menjelaskan pengertian stunting, menjelaskan penyebab stunting, dan yang ketiga yaitu menjelaskan cara pencegahan stunting. Serta kegiatan selanjutnya itu kegiatan yang dilakukan oleh peserta selama menempatkan ini yaitu satu, mendengarkan, mencatat dan menyimpulkan hal yang dianggap penting, terus mengajukan pertanyaan pada kesempatan yang diberikan, serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peserta. Terus dalam metode pembelajaran ini yang dilakukan yaitu sama juga seperti tadi, ceramah, diskusi, serta dibantu alat bantu pembelajaran seperti LCD proyektor, pulpen, serta laptop. Terus dalam penyajian materi ini di estimasi waktunya yaitu dilakukan selama 15 menit. Selanjutnya yaitu dalam penutup nih. Dalam penutup ini kegiatan fasilitator yang pertama yaitu kembali lagi menjelaskan tentang pembelajarannya. Terus yang kedua, bersama-sama dengan peserta memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilalui dan telah dicapai bersama, serta memberikan salam dan kesan. Terus yang kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta yaitu yang pertama,
bersama dengan fasilitator menyibukkan hasil pembelajaran tadi. Jadi sama-sama menyibukkan apa yang sudah didapatkan dalam pembelajaran tadi. Terus metode yang dilakukan juga yang sama, yaitu dengan menggunakan ceramah, diskusi, serta alat bantu tadi. Alat bantu yang digunakan yaitu seperti LCD proyektor, pulpen, kertas, stick note, setelah laptop yang digunakan. Nah, dalam penutup ini sama dengan pembuka tadi, waktu yang dilaksanakan yaitu sekitar 5 menit. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan diberikan diharapkan berjalan lancar, serta terjadinya proses interaksi antara pemateri dan peserta memahami mengenai apa yang disampaikan dan memahami poin-poin yang penting dengan dapat mampu mereview poin-poin tersebut yang pengertian stunting, penyebab terjadinya stunting, serta cara pencegahan stunting pada balita. Yang selanjutnya yaitu referensi. Nah, referensi ini saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, Kesehatan Dasar 2017, serta Jakarta dalam Jakarta Kesehatan Republik Indonesia. Serta yang kedua yaitu dapatnya referensi dari Badan Pusat Statistik 2018, laporan bulanan data sosial ekonomi di 2018 diunduh oleh BPS Goid Publication 2018 dengan laporan bulanan data sosial ekonomi. Selanjutnya di sini nih ada yang selanjutnya yaitu materi. Nah, materi yang akan disampaikan ini kan ada tiga. Yang pertama tadi kan pengertian stunting. Nah, dalam pengertian stunting itu dapat saya jelaskan bahwa stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yaitu mengalami kesulitan dalam pencapaian perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai IQ yang lebih rendah di bawah ada anak-anak yang memiliki IQ normal. Terus yang selanjutnya yaitu tentang penyebab stunting nih. Nah, stunting merefleksi gangguan pertumbuhan sebagai dampak dari rendahnya status gizi dan kesehatan pada periode pre dan postnatal. UNICEF menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya malnutrisi. Dua penyebabnya langsung ada faktor penyakit dan asupan gizi juga. Kedua faktor ini berhubungan dengan faktor pola asuh, akses terhadap makanan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Namun penyebab dasarnya nih yaitu terdapatnya pada level individu dan rumah tangga tersebut, seperti tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, terus banyaknya penelitian, terus sana menemukan hubungan yang di arah tingkat pendidikan ibu dengan status gizi. Jadi pengetahuan ibu juga sangat berpengaruh sebagai penyebabnya dengan kurangnya tadi asupan gizi dan pemberitahuan pendidikan ibu. Jadi ibunya kurang memahami tentang asupan gizi terhadap bayi. Terus nih pencegahan stunting yaitu stunting pada anak dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau disebut juga periode 100 hari pertama kehidupan. Berikut inilah cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko anak mengalami stunting. Yang pertama, yaitu cukupi kebutuhan zat siodium dan asam folat. Yang kedua, yaitu hindari paparan asap rokok. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Serta yang keempat, berikan imunisasi sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi. Selanjutnya itu, serta memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita agar menambah pengetahuannya. Nah, itu teman-teman satuan acara pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga satuan acara pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.